So, oke kita langsung mulai ya. Ini udah pada kelihatan kan ya teman-teman semuanya, PPT aku? Nah, jadi, eee, seperti yang aku bilang tadi ya, di sini aku bakal ngejelasin, penjelasan ya cara ngebuat pitch deck mulai dari, strukturnya apa-apa aja, terus kira-kira setiap, penjelasan poin-poinnya itu objektif yang bakal dinilai itu apa aja sih. Nah, aku bakal jelasin ke teman-teman satu persatu ya. Nah, di sini ada beberapa common, outlines ya yang biasa digunakan di pitch deck dan ya selama aku lomba di business competition khususnya di bisnis plan ya, strukturnya itu, kayak gini terus sih. Jadi nanti teman-teman bisa terapin, di setiap pitch deck yang teman-teman akan presentasiin. Nah, di sini juga perlu di-highlight sebenarnya kan pitch deck itu bagian dari, apa ya, improvisasi kayak proposal kita gitu. Jadi kayak pitch deck itu isinya ya bagian dari proposal gitu. Makanya misalnya nih teman-teman ikut lomba, yang emang proposalnya itu outline-nya itu ataupun strukturnya itu udah disediakan oleh panitia. Cuman, saran aku teman-teman tetap apa ya, kayak poin yang ada di pitch deck, khususnya di poin-poin yang ini, tetap teman-teman jelasin juga gitu agar nantinya ketika di tahapan presentasi teman-teman udah mencakup apa ataupun penjelasan yang ingin teman-teman masukkan di pitch deck itu. Jadi kayak misal, "Kak, ternyata nggak ada nih poin, bagian bagian financial projection," atau, "Oh, bagian market sizing di proposal kompetisinya," gitu. Kayak mereka nggak ngewajibin ataupun nggak nulis harus menjelaskan market sizing gitu. Nah, tetap teman-teman harus jelasin market sizing-nya walaupun di perlombaan itu nggak diminta gitu, agar nanti ya di waktu presentasi teman-teman bisa nampilin datanya gitu sih. Jadi kayak kasih tambahan aja ataupun kalau misalnya page-nya nggak, muat gitu, teman-teman bisa masukkan di lampiran gitu sih. Jadi, harapannya dari outline ataupun, struktur yang biasa digunakan di pitch deck itu tuh teman-teman jelaskan juga di proposal. Nah, di struktur pertama itu ada problem ya, penjelasan tentang problem, terus ada solution, terus ada target customer, market sizing, competitor landscape, positioning, strategi marketing atau bisnis model, milestone, financial projection, tim, sama objektif strategi. Nah, itu beberapa, struktur yang biasa ya diterapkan pada pitch deck business plan competition. Cuman nanti ada beberapa, hal yang mungkin nggak semua yang ada di sini teman-teman juga harus implementasiin gitu. Jadi emang disesuaikan lagi sama kebutuhan dan kalau misalnya teman-teman mau nambahin nih bagian, "Kak, saya tuh mau nambahin kayak data lainnya gitu yang mungkin nggak ada di sini." Itu boleh juga gitu, yang penting mendukung gitu dari implementasi plan dari idenya teman-teman gitu. Nah, cuman yang gambaran besarnya kayak gini, yang biasa digunakan, pada pitch deck business plan competition. Nah, pertama kita masuk dulu ke bagian problem. Problem itu kan sebenarnya kalau di proposal itu part of dari latar belakang ya. Jadi di latar belakang itu kita menjelaskan semua masalah yang ada, ataupun yang terjadi di lingkup pembahasan ide bisnis kita gitu. Nah, kita jelasin semuanya di proposal kan. Nah, cuman kalau delivery-nya ke pitch deck, kita tuh harus kayak ambil beberapa poin problem statement yang bisa mewakili, konsep dari idenya teman-teman gitu. Nah, di sini teman-teman bisa gunain berbagai apa ya, cara ya sebenarnya untuk nge-define problem gitu. Teman-teman bisa jelasin kayak data kuantitatif dari masalah yang ada gitu. Kayak misal, oh teman-teman nemu nih data dari jurnal yang nunjukin, sekian persen masalah yang dialami oleh desa A ataupun daerah A itu belum terselesaikan, contohnya kayak gitu. Nah, saran aku data kalau misalnya mau pakai data itu data kuantitatif.
biar lebih mudah nge-highlight-nya dan lebih mudah ngingatnya gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa ngedelivernya itu lewat customer journey ya, yang kemarin kita udah belajar customer journey. Nah, di situ tuh teman-teman bisa, jelasin kayak, "Oh, problemnya kami itu based on sama storyline dari customer kami, yang di mana customer kami tuh awalnya tuh susah banget nemuin service A," gitu. Sehingga temen-temen jelasin tuh mulai dari step by step-nya. Jadi kayak a line of customer journey-nya gitu, sampai nanti di akhirnya seperti apa. Baru nanti teman-teman compare sama existing, customer journey yang mau teman-teman replace sebagai salah satu, solusinya teman-teman gitu. Nah itu juga bisa, jadi bisa pakai customer journey atau teman-teman bisa, eee study case. Study case kayak ya ini mirip-mirip customer journey sih. Study case kayak let's say pengalamannya pribadinya teman-teman atau pengalamannya orang dekatnya teman-teman nih. Kayak teman-teman nanti jelasin, kenalin namanya Andi. Andi merupakan seorang mahasiswa yang di mana itu temannya teman-teman gitu, makanya teman-teman tahu ataupun orang yang emang teman-teman udah interview gitu. Jadi study case-nya si Andi ini sebagai objeknya gitu. Andi ini setiap harinya itu ngalami masalah kayak Eee, gatal-gatal setiap pagi gitu. Nanti gimana cara ngedeliver masalah tersebut, menjadi sebuah penyelesaian solusi gitu. Nah itu juga bisa based on study case atau current situation. Oh, atau teman-teman coba, eee, buat analisis kayak let's say ada permasalahan kayak kurangnya gizi pada ibu hamil gitu. Current solution itu apa yang emang untuk nge-solve problem tersebut. Oh ternyata solusi yang ada saat ini tuh, ibu hamil tuh biasanya, lebih diutamakan, ikutin program-program kayak makanan bergizi gitu. Cuman belum ada makanan yang efektif untuk yang sekali, beli itu tuh udah takarannya udah pas gitu. Maksudnya kayak ya lebih seamless ajalah, lebih simpel gitu untuk ibu hamil, nggak harus masak keseluruhan sayur-sayurannya, buah-buahannya, dan berbagai lauknya gitu. Nah, misalnya teman-teman mau nyiptain kayak makanan yang inovatif untuk tadi, ibu hamil gitu. Itu kan bisa jadi solusi yang selama ini ibu hamil itu harus masak ataupun beli sayur-sayuran gitu yang ribet gitu. Dengan mengkonsumsi produknya teman-teman itu bisa nyelesain masalah tadi, kurangnya gizi pada ibu hamil. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa cara ya yang bisa kita gunain untuk, jelasin problem solving. Jadi nggak cuman harus, ya teman-teman masukin yang ada di latar belakang kita proposal doang, terus dibuatin dari kalimat, ambil 5 kalimat, jadi nggak harus kayak gitu teman-teman. Dan saran aku juga di slide problem solving ini tuh ataupun problem identification ya, eee utamain storyline gitu. Karena again, ketika teman-teman presentasi, power-nya itu di storyline gitu. Jadi jangan kayak tulis kalimat banyak ataupun paragraf. Justru teman-teman kayak ambil poin-poinnya aja yang bisa jadi storyline-nya teman-teman. Mulai dari, "Oh poin ini nanti aku mau, start-nya tuh jelasin ini dulu, baru masuk ke sini, baru ke sini," gitu sih. Dan ya itu bisa sangat efektif untuk ngejelaskan dewan juri terkait problem dari, ide bisnisnya teman-teman. Nah sebenarnya apa sih, yang jadi objektif gitu di slide ini? Nah yang menjadi objektif di slide ini sebenarnya dewan juri itu pengen tahu sih seberapa signifikan problem yang kita angkat. That's why aku saranin teman-teman, angka ya, pakai kuantitatif. Kalau misalnya ada data kuantitatifnya itu will be better gitu. Let's say 80% sampah plastik belum apa ya, ter belum terkelola dengan baik gitu, masih buang di tempat-tempat lingkungan yang emang bisa menjadi pencemaran lingkungan, biasanya kayak gitu. Jadi kayak dewan juri itu akan mudah ngebayangin, wah 80% sampah plastik di Indonesia let's say ya, gede juga ya gitu. Kalau misalnya nggak ada nih yang emang berupaya untuk mengelolanya, ya urgent nih problemnya gitu, bakal jadi emang masalah yang masalah krusial ya yang perlu diselesain. Nah that's why, saran aku bisa cantumin angka gitu. Terus, dewan juri juga akan memperkirakan ya,
kira-kira, masalah teman-teman itu, apa ya, relate enggak sama keadaan market ataupun ya emang dirasain oleh masyarakat lah gitu, bener-bener sesuai sama targetnya enggak gitu sih. Jadi, teman-teman juga harus based on sama situation ya, jadi jangan kayak, "Kayaknya ini masalah deh," gitu. Jadi memang teman-teman based on data gitu, yang emang nunjukin data itu sebagai acuan problem yang emang ada ataupun terjadi saat ini gitu sih. Jadi Dewan Juri ya yakin masalah ini tuh emang lagi dialami oleh objek tersebut ataupun target market tersebut gitu, sih teman-teman untuk di problem statement slide ini. Nah terus, lanjut ya ke slide kedua. Nah biasanya itu di slide kedua ataupun di pembahasan kedua, aku tuh ngebahas terkait solution. Nah di solution ini, sebenarnya kayak, ya udah kita kayak ngejelasin solusi apa yang bakal kita address untuk nge-solve permasalahan sebelumnya gitu. Let's say masalah sebelumnya apa? Sampah gitu. Nah itu ya solusi kita emang harus relate sama sampah gitu dan itu emang harus, on point ya untuk nge-solve sampah tersebut. Jangan kayak tiba-tiba masalah yang teman-teman angkat sampah, teman-teman buatnya apa gitu, ataupun objektifnya itu emang nggak nyelesain masalah sampah ataupun masalah lingkungan gitu, yang notabene-nya itu nggak spesifik ke sampahnya gitu. Nah gitu, jadi emang, gimana teman-teman bisa ngedeliver solusinya teman-teman, bisa nge-solve masalah-masalah yang kita highlight sebelumnya gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa jelasin kayak product knowledge-nya, kan ya namanya juga bisnis, communication ya, yang ide kita nanti bakal di-deliver ke product or services. That's why teman-teman harus, jelasin produk yang teman-teman itu apa, service-nya teman-teman itu apa gitu, product knowledge-nya teman-teman jelasin gitu. Nah, biasanya tuh kalau aku ngedeliver ke satu kalimat, terus nanti ada mock-up-nya yang, visualisasiin, produk yang akan kami bawa gitu. Nah, terus misalnya teman-teman produknya itu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, itu bisa di-highlight tuh. Yang kemarin kan yang kita coba, bahas juga, aku kan nyaranin teman-teman tuh highlight 3 atau 5 unique selling point ya, yang ada di idenya teman-teman. Ya coba udah teman-teman highlight, 3 sampai 5 keunikan yang ada di ide bisnisnya teman-teman. Oh, produk kami itu, berkonsep green economy. Semua prosesnya itu, dilakukan dengan konsep circular economy. Itu kan sebuah kelebihan ya untuk lingkungan impact-nya. Nah itu dijelasin gitu. Terus user journey. Nah ini kan tadi kita misal nih teman-teman udah bahas tadi ya, customer journey yang di awal, di problem-nya itu kayak gini loh. Teman-teman bisa bahas lagi customer journey after-nya, after using, product or services yang teman-teman coba provide. Nah, kira-kira bakal seperti apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan setelah customer itu gunain produknya teman-teman? Nah, itu akan lebih, eee, apa ya, clear gitu ya, ketika kita jelaskannya itu lewat journey gitu, proses. Atau teman-teman juga bisa jelasin kayak gimana, produk or service-nya itu yang teman-teman coba provide ya, itu bekerja gitu, nyelesain masalah customer. Oh, let's say kita kan ngebuat service-nya itu full untuk, ibu hamil gitu. Kita nge-provide berbagai kebutuhan ibu hamil. Nah, itu dijelasin gimana alurnya, mulai dari start-nya sampai objektif output-nya itu apa gitu. Nah, itu bisa dijelasin juga s di bagian slide solution. Nah, di slide ini sebenarnya objektifnya itu dewan juri itu ingin tahu aja gitu, kira-kira thinking prosesnya teman-teman ya, dari problem yang ada, ngedeliver ke solusinya itu kayak gimana? Apakah solusi yang teman-teman bawakan itu feasible buat diimplementasiin ke, masyarakat tersebut ataupun objek tersebut gitu. Jadi benar-benar harus, realistis ya solusinya gitu, jangan kayak terlalu, eee, ya terlalu ambisius banget, tapi nggak terukur gitu solusinya. Kayak, "Wah ini kayaknya nggak mungkin deh kita pakai teknologi let's say
pakai teknologi 5.0 gitu. Sedangkan di Indonesia aja 4.0 itu masih, eee, ya masih lambat gitu ya. Nah itu, jadi tetap harus, eee, apa ya, coba di-consider ya akan, visibilitas dari solusi kita terhadap problem yang dialami oleh customer kita, gitu. Sama sebenarnya Dewan Juri juga ingin tahu ya, kayak uniqueness dari inovasinya gitu. Kira-kira inovasinya teman-teman kalau di-compare nih sama existing inovasi yang ada, nah itu tuh bedanya di mana sih? Kira-kira apa sih yang buat inovasinya teman-teman tuh worth it to be implement gitu. Nah itu jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang jadi consideration Dewan Juri terhadap inovasi teman-teman. Makanya ya teman-teman harus bisa nge-compare inovasi teman-teman tuh bener-bener beda sama inovasi yang emang ada saat ini, dan emang bisa nge-solve masalah yang dialami oleh customer, seperti itu. Nah terus, slide ketiga target, ataupun user persona ya, yang jadi acuan, pengguna dari services or produk kita gitu. Simpelnya itu yang bakal beli produk ataupun service kita. Nah itu siapa? Itu teman-teman bisa jelasin, dengan customer, user ya, user, persona gitu, yang di mana teman-teman misal kayak ngejelasin secara segmentasi geografisnya berada di lokasi mana, terus, kebutuhannya apa, masalah yang mereka apa. Nah itu bisa dijelasin tuh, sama nanti spesifiknya itu ke customer yang seperti apa. Apakah ibu hamil, apakah Gen Z, apakah UMKM, nah itu bisa dijelasin secara detail gitu, dan ya jelas gitu. Jadi dewan juri nggak bingung, kalian itu buat produk untuk siapa gitu. Nah terus selanjutnya kita, buat hitungan market sizing-nya gitu. Jadi setelah kita tahu nih, oh target kita Gen Z ternyata gitu. Nah itu kita hitung, opportunity market size-nya kira-kira seberapa besar. Kita udah belajar kemarin kan cara ngitung market, volume, which is, market size, sama market value. Kemarin kan udah aku ajarin tuh rumusnya. Nah itu di sini tinggal divisualisasiin aja dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk visualisasi, biasanya itu lingkaran 3 gitu, atau ya as creative as possible lah, itu yang bisa teman-teman coba deliver ke pitch deck-nya teman-teman. Yang penting jangan paragraf, kalimat, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman, karena ya akan mengurangi esensi dari apa ya, presentasi itu sendiri, yang di mana kita presentasi menjelaskan bukan, nyuruh dewan juri itu ngebaca gitu sih. Jadi ya udah buat sesimpel mungkin gitu, ya sesimples mungkin, jangan terlalu banyak kata-kata, kalimat gitu sih. Nah gitu, terus nah di sini sebenarnya objektif slide dari sini tuh penting banget guys. Jadi dewan juri itu bakal mencoba untuk udah menghitung-hitung tuh opportunity market-nya ke depannya tuh kayak gimana gitu. Karena mereka udah tahu, oh valuasi pasarnya teman-teman segini, market value-nya tuh segini gitu. Kira-kira potensial nggak bisnis ini untuk diimplementasiin ke depannya gitu. Walaupun kita belum jelasin financial projection-nya, tapi dari angka ini tuh juga nanti bakal bisa jadi sebagai data pertama ya, yang, bisa dijadikan acuan kepada dewan juri untuk nilai kalau idenya teman-teman tuh visible untuk diimplementasiin enggak, peluang ke depannya seperti apa gitu sih. Nah, dan di sini teman-teman wajib pakai data ya, data kuantitatif, bisa dari statistika ataupun data-data lainnya yang menunjukkan ya, volume dari target market-nya teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita, masukin bisnis model gitu. Nah, kita juga kemarin udah belajar ya, apa itu bisnis model. Teman-teman tinggal deliver aja ke pitch deck-nya teman-teman. Jadi, ya di sini tuh tujuannya gimana teman-teman bisa gain revenue as much as possible gitu. Jadi teman-teman bisa jelasin tuh, kayak gambarin, flow bisnis modelnya. Kemarin kan kita udah aku tunjukin ya, kayak flow bisnis model yang biasa diimplementasiin itu seperti apa. Itu teman-teman jelasin, oh ternyata kami pakai 2 bisnis model, bisnis to bisnis sama bisnis to customer. Nah itu berarti akan jadi seperti apa itu bisnis to bisnisnya. Oh bisnis to bisnisnya kita kerja sama ke retail, kita kerja sama ke offline store gitu. Nah itu jelasin alurnya.
baru nanti bisnis to customer kita langsung ngejual produk langsung lewat let's say e-commerce, or let's say lewat website gitu sih. Itu dijelasin juga alurnya gitu. Baru nanti di akhir teman-teman simpulin dari bisnis model ini, teman-teman dapat revenue stream dari mana gitu. Nah, itu dijelasin. Udah seperti itu. Dan di sini objektifnya sebenarnya Dewan Juri itu mau tahu gitu. Kira-kira sekreatif apa teman-teman menciptakan sebuah revenue model gitu. Makanya aku bilang kemarin jangan cuma satu revenue model doang. Kalau bisa ya 2 sampai 3 revenue model lah Pak. Gitu. Biar lebih eh, kreatif dan ya untuk eh, di segi bisnis modelnya itu lebih bagus aja karena lebih banyak eh, peluang ataupun sumber revenue yang akan didapatkan dari dia teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang competition landscape ya. Nah, di sini tuh di slide competition landscape ataupun analisis kompetitor, teman-teman bisa langsung jelasin kayak grafik ya, grafik analisis kompetitor. Yang kemarin kita udah pelajari juga ada dua grafik, tabel sama grafik perbandingan comparison ya antara dua fitur unggulan gitu. Nah, itu bisa tinggal masukin aja grafiknya terus tambahin learning pointnya. Oh, kami tuh punya positioning di sini. Kami tuh punya potensial fitur ataupun potensial sistem di sini. Kami tuh punya keunggulan ini. Nah, itu ditambahin di learningnya gitu. Nah, sampai di sini teman-teman paham nggak? Aku udah hampir setengah ya jelasin problem, solution, target market, market sizing, business model. Ada yang mau tanyain nggak sebelum kita lanjut? Oke, Kak Gina. Kak, tadi yang di market sizing tuh kakak jelasin tentang apa sih yang tiga lingkaran itu kayak gimana ya? Ada contohnya nggak? Oh, sebenarnya ada sih contohnya. Hmm, Untuk contoh real pitch deck-nya, ini besok aku bakal tampil guys. Market size. Nah, kayak gini sih, Kak, paling yang biasa. Sebenarnya nggak harus yang kayak gini ya, gitu. Nggak harus lingkaran. Teman-teman mau buat kotak juga nggak masalah. Yang penting kan angkanya sebenarnya yang penting. Cuman biasanya anak-anak BPC itu kayak gini sih, buat lingkaran tiga, kayak tam itu berapa angkanya, baru dijelasin eh, penjelasannya gitu. Kayak let's say target marketnya Gen Z gitu. Berarti tamnya itu Gen Z di Indonesia sebesar let's say ada 5 juta gitu. Baru kalau mau dijelasin market value-nya itu udah tinggal kaliin gitu. Nanti baru kasih penjelasan dengan market value berapa US dollar gitu sih. Gitu ya. Ntar aku detail untuk contoh-contoh lainnya nanti aku bakal jelasin. Kalau nggak di pertemuan hari ini, pertemuan besok ya. Sama proposal BMC dan contoh-contoh pitch deck lainnya. Oke, Karyo gimana? Lalu kok kalau untuk elemen-elemen dari pitch deck sendiri itu ada apa aja ya? Kalau untuk dilakukan kan setahu aku pitch deck itu nggak boleh banyak slide-nya ya. Itu harus masukin keunggulan produk kita aja atau semua elemen-elemen pitch deck itu Kak? Termasuk. Oke, sip. Nah, untuk pertanyaan dari Karyo, sebenarnya untuk jumlah slide dari setiap competition itu depends on sama competition yang teman-teman coba ikutin gitu ya. Cuman setahu aku banyak kompetisi yang emang nggak apa ya, nggak buat maksimal slide ataupun ya. Tapi ada beberapa kompetisi yang juga buat kayak maksimal slide itu 5 slide atau 10 slide gitu. Cuman rata-rata itu yang selama aku lomba kayaknya 10 slide deh gitu. Ada yang emang 5 slide, cuman nggak banyak gitu. Cuman lomba-lomba tertentu. Yang emang presentasinya juga nggak dituntut lama-lama. Cuman dituntut cuman 5 menit, bahkan 3 detik gitu sih. 3 detik lagi, 3 menit. Nah gitu. Jadi
eh cuman secara general itu biasanya 10 slide. Jadi untuk di poin-poinnya itu sebenarnya sama kayak yang aku bilang tadi. Ada problem, solution gitu. Nah, kalau misalnya di kompetisi yang teman-teman ikutin ngebatasi nih gitu kayak penggunaan slide-nya kayaknya maksimal 5 slide gitu. Nah, berarti teman-teman harus pinter-pinter tuh. Nah, kadang anak-anak BPC itu digabungin gitu. eh let's say problem nanti saat yang dibagi dua nih, bagi dua, baru di kanannya itu solution gitu. Cuman kalau menurut aku kalau nggak dibatasin nggak usah, karena nggak bakal ngedistract untuk presentasi gitu. Kayak ya karena terlalu banyak hal yang perlu dibahas dalam satu slide gitu. Nah kalau misalnya nggak ada batasannya udah teman-teman buat sekreatif mungkin. Dan saran aku untuk di pitch deck BPC sendiri sebenarnya nggak harus yang padat-padat kayak pitch deck BCC ya, Business Case Competition. Jadi BPC itu sebenarnya lebih ngutamain storytelling ataupun storyline gitu. Yang penting apa ya kayak gak objektif objektif yang emang wajib itu tuh udah emang tersampaikan di pitch deck ya, teman-teman gitu. Jadi kayak problem ya udah problem tuh teman-teman bahas gitu. Kalau di problem teman-teman cuman eh, masukin gambar terus nge-highlight 3 kata ataupun 3 kalimat ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting gimana cara teman-teman nge-deliver gambar tersebut tuh menjadi storyline yang akan teman-teman jelasin gitu. Jadi emang as long as aku lomba bisnis plan competition itu tuh nggak ada kayak gimana visualisasi pitch deck yang harus digunakan ya untuk presentasi BPC. Cuman saran aku ya se-efisien mungkin gitu. Jangan yang terlalu banyak banget kalimat wordy. Jadi sesimpel tapi poin yang mau kita sampaikan tuh udah tercantumkan dari pitch deck kita gitu sih. Nanti aku bakal tunjukin ya pitch deck yang biasa aku gunain itu seperti apa. Jadi emang perbedaannya itu kalau aku lomba BPC sama BCC itu jauh sih. Karena di BCC itu kan kayak kita tuh diminta kayak decknya itu consulting deck gitu. Sedangkan kalau di BPC Business Plan Competition tuh enggak. Jadi kayak ya emang enggak ada kayak keharusan harus consulting deck ataupun ya formal deck ataupun ilmiah deck. Tapi emang itu lebih ke gimana cara pembawaan dari setiap timnya masing-masing ataupun dari perorangan tersebut. Karena emang difokuskan itu ke storyline-nya gitu. Gimana kita menceritain ide ini bisa diimplementasiin menjadi sebuah inovasi solusi untuk menyelesaikan masalah A. Nah, itu tuh gimana gitu pembawaannya gitu. Nah, seperti itu ya. Semoga ngejawab Kak Aryo. Ada lagi nggak guys yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke go to market strategy. Jadi setelah kita bahas ya bisnis model, market user personanya, market sizingnya, ya kita jelasin juga go to market strateginya ataupun lebih tepatnya ini sebenarnya strategi marketing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan banyak ya sebenarnya strategi marketing yang bisa diimplementasiin. Cuman ya teman-teman harus bisa jelasin strategi marketing teman-teman tuh eh, kreatif mungkin gitu. Jangan kayak terlalu apa ya kayak terlalu berpatokan sama teori lah gitu. Kalau teman-teman tahu ya biasanya tuh kebanyakan tim itu masukin strategi marketing itu 4 eh, P, product, price, place, promotion. Tapi menurut aku strategi itu tuh udah terlalu common banget ya. Maksudnya kayak ya kurang kreatif aja. Padahal banyak strategi-strategi marketing lainnya yang lebih kreatif untuk diceritain dan lebih make sense ke beberapa ide yang emang ada saat ini gitu. Nah, biasanya itu untuk di go-to-market strateginya, aku ngebagi ke 2 elemen, guys. Jadi ada kayak penjelasan eh, apa ya, short time strategi sama long term strategi gitu. Objektifnya itu apa? Jadi kita buat dulu, oh
kita punya goals di short time strategi, kita punya goals juga di long time strategi gitu. Itu jelasin apa. Kita misal di short time itu kita berfokus pada develop produk dulu, research dulu. Jadi nyiptain produk yang visible ataupun produk yang MVP ya, yang bisa digunakan oleh customer dulu gitu. Baru nanti di long term strateginya itu kita berfokus pada sustainability ataupun expand our customer, our market gitu, biar lebih sustain, lebih memperoleh banyak impact, nanti kayak gitu. Baru nanti di deliver di poin kedua, strategi marketingnya gitu, seperti apa. Oh, kita pakai strategi marketing 4A. Oh, kita pakai strategi flywheel marketing, banyak ya. Itu tergantung sama kebutuhan dan kreativitas teman-teman aja gitu. Cuman yang bisa aku gunain tuh flywheel marketing sih. Jadi flywheel marketing tuh kayak strategi marketing yang notabene itu lingkaran strategi yang ya kita berfokus pada lingkaran tersebut aja untuk ngasilin uh, customer as much as possible, ngasilin laba sebanyak-banyaknya gitu. Yang dimana strategi itu bakal sustain gitu dengan efisiensi yang lebih uh, apa ya, yang lebih efektif lah, mulai dari cost efisiensinya ataupun dari SDM efisiensinya gitu. Nah, baru setelah go to market strategi, teman-teman bisa jelasin kayak impact dari idenya teman-teman. Let's say teman-teman buat ide A, ide B. Nah, itu impactnya itu apa? Kalau aku biasanya tuh nge-highlight dari segi kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatif fokusnya itu ke eh, ya gimana kita bisa ngebantu banyak masyarakat gitu. Nah, itu kita proyeksiin dalam bentuk angka. Let's say ide kita itu bisa ngebantu ibu hamil ataupun 1.000 ibu hamil per tahunnya ataupun per bulannya. Karena kayak gitu. Atau program kita ini bisa ningkatin produktivitas anak Gen Z sebesar 60%. Nah, itu diproyeksiin aja sebenarnya angkanya. Teman-teman kayak mungkin hitung apa ya, jumlah customer. Kan itu kita biasa buat financial projection. Kita kan bakal ngeproyeksiin jumlah customer ataupun purchasing-nya yang bakal beli produk kita. Nah, itu bisa kita masukin juga tuh di data qualitative impact yang dimana jumlah pembelian itu bisa kita kategorikan sebagai customer yang bakal ngebeli produk kita. Baru nanti kita tinggal hitung aja angkanya berapa persen gitu. Nah, seperti itu. Baru setelah itu, teman-teman juga bisa jelasinnya secara kualitatif. Kualitatif itu biasanya kayak ya udah jelasin aja poin SDGs, gimana impactnya ke lingkungan, gimana impactnya ke air, ke gimana ke sosial, ke perempuan, ya poin-poin SDGs lah, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, financial projection. Nah, di financial projection ini, biasanya itu delivery-nya itu pakai grafik, teman-teman. Jadi kayak, let's say, di samping kita coba masukin grafik dulu. Grafik peningkatan revenue sama net income. Kita kan udah belajar tuh kemarin. Revenue itu apa? Pendapatan. Which is pendapatan kotor ya. Belum dikalkulasiin sama cost gitu. Nah, terus kita mau ngitung laba bersihnya. Kan yang paling penting itu sebenarnya informasi laba bersih, net income atau EBITDA. Nah, jadi nanti biasanya kalau di grafik itu aku nge-compare eh, revenue, net income sama cost expenses. Jadi ada 3 grafik gitu ya, 3 warna. Nah, ya kalau bisa grafik itu meningkat sih, jangan menurun gitu. Biar ya lebih ya emang itu kan objektifnya. Kita buat bisnis ya untuk untung bukan untuk rugi gitu. Terus eh baru buat masukin analisis angka-angka lainnya. Kan kita kemarin udah juga belajar ya ROI. Jadi rata-rata ROI selama 5 tahun itu dimasukin tuh di sampingnya. Terus IRR, payback periodenya berapa lama, NPV itu doang sih yang biasa aku masukin. ROI, IRR, payback periode sama NPV. Baru di samping itu grafik gitu. Udah gitu doang. Paling kalau tambahannya itu teman-teman bisa cantumin link dari spreadsheet-nya, spreadsheet perhitungan keuangannya. Atau teman-teman juga bisa masukin eh sumber pendapatannya. Let's say kan tadi itu masih di bisnis model lah, kita coba jelasin. Tahu nanti dia juri nanya nih,
kayak mereka nggak kepikiran ada itu di bisnis model. Jadi lupa lagi gitu. Jadi teman-teman bisa masukin lagi tuh revenue modelnya dari mana aja teman-teman bisa dapetin uang gitu. Nah, seperti itu di financial projection. Terus di tim. Nah, di tim itu teman-teman highlight timnya teman-teman ya 3 sampai 5 tim lah. Terus teman-teman jangan cuman masukin tim doang gitu. Teman-teman bisa masukin PC-nya teman-teman. PC-nya apa? Pengen jadi platform terbaik di Indonesia, pengen jadi obat kesehatan nomor satu untuk ibu hamil, contohnya kayak gitu. Jadi ada PC-nya dulu, baru masukin nama tim-timnya, fotonya, namanya, baru rules-nya. Rules-nya itu ada CEO, CMO, CFO, CTO gitu itu masukin. Baru masukin relevan background. Jadi kayak pengalaman or experience, background pendidikan yang related sama setiap dari posisi ya ataupun roles yang ada di masing-masing tim gitu. Let's say CEO gitu. Berarti kan yang dibutuhkan pengalaman leadership ataupun background pengalaman yang related sama leadership gitu. Pertama mungkin bisa dulu masukin universitas jurusan, baru di bawahnya itu highlight 3 pengalaman yang related sama leadership. Ataupun kalau nggak leadership leadership banget juga nggak apa-apa. Misal kayak pernah menang lomba, nah itu bisa dimasukin. Atau pernah magang sebagai project leader, nah itu bisa dimasukin. Nah itu. Karena itu nambah nilai plus Dewan Juri itu trust sama timnya teman-teman. Kayak timnya teman-teman itu emang capable di bidangnya masing-masing gitu. Atau teman-teman juga punya mentor nih. Mentornya itu bisa dimasukin juga background mentornya. Itu kayak jadi nilai plus. Soalnya sebelumnya itu aku pernah lomba di Tanoto Future Leaders ya. eh Mereka tuh masukin di bagian tim introduction itu nggak cuma tim doang, tapi mereka masukin kayak mentornya mereka gitu, yang mana mentor mereka itu punya pengalaman yang expert di bidangnya gitu. Jadi emang bisa ngebantu mereka dalam implementation bisnisnya mereka gitu sih. Nah itu, jadi teman-teman bisa masukin ya di bagian ini gitu. Nah terus selanjutnya itu milestone. Di milestone ini tuh teman-teman bisa jelasin kayak tahapan pengembangan dari ide bisnis teman-teman. Bisa dalam bentuk kuartil gitu. Let's say kuartil itu kan per 3 bulan ya. Kuartil pertama teman-teman fokusnya apa? Oh kami tuh fokusnya nge-develop produk riset dulu gitu. Kuartil kedua kami fokusnya nge-acquire customer as much as possible gitu. Jadi teman-teman kayak nyari customer sebanyak-banyaknya. Oh, di kuartal ketiga kita fokus pada collaboration ya antara partnership dan beberapa institusi lainnya yang relate sama implementation plan di bisnis kita. Baru di kuartal keempat, oh kita fokusnya itu ke expand market gitu. Jadi kita mau ngembangin market kita tuh nggak cuman di Jawa doang, tapi kita mau ke Sumatera juga gitu. Terus nanti di ya kuartal-kuartal selanjutnya bebas gitu atau per tahun juga bisa. Nah, notabene itu kuartil atau tahun ya gitu. Teman-teman bisa gunain itu. Nah, udah itu doang sih teman-teman. Selanjutnya itu strategi ya. Baik. Kalau bisa sih. Udah habis. Nah, sebenarnya di strategi tadi kan aku ada yang masukin ini strategi ya. Strategi itu sebenarnya untuk ini sih pitching ke startup gitu. Jadi let's say kita mau nanti kayak misalnya teman-teman ikut lomba-lomba startup tuh. Kan biasanya mereka minta ya kayak proyeksi teman-teman tuh butuh uang berapa untuk implementasi bisnis teman-teman. Itu bisa dimasukkan di strategi, objektif strategi. Biasanya teman-teman bilang untuk ngembangin bisnis ini kami tuh ngebutuhin 100 juta ataupun sekitar 6.000 US dollar. Nah, terus strateginya itu apa gitu. Setelah misalnya teman-teman dapat uang tersebut akan mau dilakukan apa aja. Let's say nanti uang itu mau kami coba kembangin offline store sebanyak-banyaknya ataupun kami mencoba untuk improve di brandingnya kami gitu. Nah, itu tuh kind of strategi yang teman-teman bisa coba masukin ya di slide terakhir gitu. Cuman kalau misalnya lombanya masih di ide bisnis ya nggak usah sih. Strategi itu nggak terlalu perlu-perlu banget gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Untuk penjelasan sistem. Mungkin ya gimana Kak Nur Mawati?
Baik, terima kasih Kak. Mau tanya, kan tadi tuh kalau misal kita udah menghitung nih, kira-kira bisnis kita tuh membutuhkan modal berapa, misalkan 100 juta dan sebagainya. Nah, terus di situ kan juga udah terurai nih, 100 juta bakal dilarikan ke bagian mana aja. Hmm. Nah, kalau misalkan ditanya, gimana sih cara mendapatkan modal 100 juta? Terima kasih. Oh, kalau ditanya cara dapetin modal 100 jutanya. Ya, Kak. Oke, kalau misalnya ditanya caranya ya, eh ya yang balik ke awal lagi di BMC kan kita ada buat key partnership ya. Kan kemarin aku buat saranin ke teman-temannya. Di key partnership itu dibagi ke beberapa bidang. Ada marketing, ada operasional, terus ada eh, produksi sama funding salah satunya. Ya, salah satu cara untuk dapetin funding ya investor gitu. Jadi kalau misalnya ditanya eh cara kamu dapetin uang 100 juta itu dari mana gitu. Iya Pak, kami bakal eh strategi itu bakal kolaborasi ke investor ataupun venture capital gitu. Atau kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, iya Pak, jadi kami menargetkan program-program hibah dari Kemendikbud. Karena kami akan nantinya bakal kerjasama ke Kemendikbud gitu. Selagi kami masih mahasiswa, kami bakal ngikutin beberapa program Kemendikbud. Contohnya, ya sebut aja, misal kayak Kedereka gitu contohnya. Itu kan bakal kejawab dan itu bakal visible gitu. Karena teman-teman masih mahasiswa gitu, masih bisa dapetin dana hibah gitu. Cuman kalau ya udah lulus ya udah bilang aja bakal pakai investor ataupun venture capital gitu sih. Cuman itu biasanya jarang ditanyain kayak gitu. Karena ya teman-teman pitching itu kan objektifnya itu teman-teman mau eh ya kalau misalnya pitching ke investor ya pasti objektifnya itu mau kerjasama ke investor tersebut. Ya walaupun nggak kerjasamanya itu melulu ke danaan, tapi ya salah satu plan kita tuh ke funding gitu sih. Ya, jadi makanya itu jarang. Cuman yang paling sering tuh ditanyain kayak alokasi budgetingnya itu di mana. Let's say, oh kamu butuh uang ini 100 juta ya untuk implementasi bisnisnya. Nah, misalnya nih saya kasih langsung hari ini gitu. Kamu bakal alokasiin kemana aja uangnya. Nah, itu misalnya kayak gitu. Nah, makanya tuh teman-teman jelasin alokasi fundingnya itu bakal kemana. Let's say, teman-teman bagi ketiga bagian. Oh, bagian pertama itu untuk eh, product development. Bagian kedua itu untuk apa ya? Untuk aset gitu. Bagian ketiga itu untuk marketing gitu, kayak gitu. Ngejawab nggak, Kak? Ya, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya itu doang sih guys untuk pertemuan pada malam ini. Teman-teman mau aku sekalian jelasin. Jadi kan pertemuan besok tuh sebenarnya kita review ulang lagi ya. Kita mau langsung review di malam hari ini aja kah atau gimana? Jadi nanti teman-teman tinggal fokus ke lomba kalau misalnya yang premium ya. Sama nanti paling fokusnya itu ke project akhir di final pitchingnya. Nanti aku bakal divide teman-teman ke beberapa grup gitu. Gimana? Ini mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi. Mau kita lanjut ke review keseluruhannya kah? Nanti aku tunjukin tuh beberapa contoh. Oh, boleh Kak Gina gimana? Nah, tadi mau nanya yang tim itu, aku kayak baru baru tahu gitu ya soal yang tim introduction. Itu tuh harus udah ada atau kayak bayangan doang gitu, kayak pura-pura gitu. Tim, Ya tim yang kalau tim udah ada sih harusnya. maksudnya Kak yang di bagian tim introduction ada CEO, CTO, terus Oh, ya itu Mas sebagai kayak ya pembagian rules aja gitu. Tapi emang itu nggak, ya emang harus guys dibuat rules aja gitu. Kalau di BPC ya. Jadi ya teman-teman buat kayak nggak apa ala-ala CEO-an gitu. Jadi misal kamu sebagai CEO, terus tim kamu sebagai CMO gitu. Jadi emang dibuat rulesnya gitu.
dan itu nggak akan mempengaruhi apa-apa kok. Dan Dewan Juri cuman eh, tujuannya itu ngelihat performance tim dari ya timnya teman-teman itu kira-kira emang bervariasi enggak gitu. Apakah punya skills yang emang relate di bidangnya masing-masing gitu sih. Jadi itu sebenarnya objektifnya ngelihat nilai timnya itu aja kekompakan tim atas rules-nya masing-masing gitu. Oke Kak, kejawab. Terima kasih. Sip. Gimana guys? Ini mau kita lanjut aja ya kali ya biar besok tinggal teman-teman tinggal nyelesain di final pitching atau ke lomba-lomba tertentu aja yang mau teman-teman ikuti ya. Wait, aku mau kita review bareng-bareng dulu karena ini masih notabene pitch deck. Jadi aku mau tunjukin pitch deck yang biasa aku buat dulu. Mana ya? Wait. Ini. Oh, ini. Nah, jadi pitch deck yang biasa aku buat tuh ini salah satunya, guys. Bentar. Sorry. So di pitch deck juga, guys, desain itu tuh jadi salah satu hal yang terpenting ya. Jadi teman-teman make sure buat layout desain itu serapi mungkin gitu. Nah, ini kita review bareng-bareng ya. So, ya ini slide pertama aku cover, which is cover ya. Di sini aku masukin judul, terus masukin kayak mockup gitu sih sama tim. Udah teman-teman bisa nyesuaiin juga. Let's say eh, ada tambahan lainnya kayak ada poin-poin tambahan lainnya yang emang diwajibkan di kompetisi. Ya udah nggak apa-apa dimasukin aja. Dan aku juga masukin logo dari ide bisnis aku. Karena again BPC itu kan deliveringnya ke produk or services. Jadi point of view kita tuh seakan-akan kita punya bisnis ini. Kita bakal jadi seorang entrepreneur. That's why planningnya itu juga mulai dari logo, konsep itu tuh emang harus matang guys gitu. Jadi emang kita harus punya nama produknya, nama logonya gitu. Itu sebagai apa ya penilaian sih kesiapan dari ide bisnis kita gitu. Nah terus setelah itu masuk ke problem statementnya. Di sini aku delivering itu nggak satu slide. Jadi aku beberapa slide karena again yang lomba yang terakhir aku ikut itu nggak ngewajibin jumlah slide gitu. Yang penting lu jangan presentasi melebihi kalau nggak salah kemarin tuh 7 menit gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tujuan aku ngebuat slide-nya tuh nggak banyak-banyak penuh kata-kata, biar clear aja, jelas gitu. Jadi nggak terlalu, let's say kalau di BCC kan bisnis case competition tuh banyak ya, kayak kalau misalnya teman-teman lihat ya, apalagi kalau eh, deck dari consulting itu kan penuh gitu satu slide, nggak ada white space-nya gitu. Ya mereka juga objektifnya itu karena mereka kan sistem presentasinya itu kayak apa ya? Kayak alur gimana mereka tuh ngedefine problem by problem gitu. Karena eh, lebih ke logical thinkingnya gitu. Sedangkan kita itu lebih ke storytellingnya guys gitu. Kalau di B business plan competition ya. Jadi makanya aku tekanin ke kalian fokus ke storytelling ataupun storyline dari eh, presentasi ya teman-teman itu. Jadi PPT-nya itu layoutnya itu nggak ada kayak apa ya kayak ini harus kayak gini, ini tuh harus letakkan kayak gini, itu nggak ada gitu. Yang penting susunannya, strukturnya tuh sesuai gitu. Nah di sini aku masukin data dulu, kayak data kuantitatif. Terus aku masukin data juga dari jurnal, terus beserta existing condition ya. Ini aku masukin kayak keadaan saat ini itu seperti apa. Itu baru aku highlight tuh masalah. Ini masih di latar belakang ya. Masalah yang UMKM itu seperti apa gitu. Nah, baru problem-problem yang ada, isu-isu yang ada itu apa. Nah, gitu. Jadi aku di latar belakang itu 4 slide gitu. Tujuannya itu biar nggak penuh banget, biar kalian ini berfokus pada storyline gitu. Jadi setiap jelasan ini satu deck ataupun satu slide itu tuh mungkin cuman
5 detik atau 10 detik gitu. Jadi ya bakal sering pindah karena secara psikologis juga kalau ya berubah-berubah itu buat orang itu nggak bosen gitu kalau ngelihat. Nah itu aku juga kemarin tuh consider akan hal tersebut. Jadi kalau misalnya let's say udah terlalu lama nih kita ngejelasin di satu slide yang ini doang gitu, nggak berpindah-pindah. Ya pasti secara manusiawi mereka juga bosan gitu kan. Karena udah ini aja yang mereka lihat gitu. Mereka ya paling cuman fokus ke dengerin presentasi doang gitu. Nah itu jadi biar nggak bosan makanya aku strateginya itu ke banyak slide aja gitu. Gitu. Nah, baru nih bagian solusi. Di solusi ini aku jelasin produknya apa, penjelasannya dalam satu kalimat doang, baru fiturnya doang gitu. Dan di sini juga kalau misalnya teman-teman lihat ya banyak banget white space-nya gitu sih. Jadi ya enak dilihat. Terus di sini aku jelasin kayak data tambahan ya dari ide aku. Ya, kalau misalnya teman-teman idenya itu kayak hasil lab, ya teman-teman bisa masukin data labnya. Terus di sini ada Tam Samsom. Nah, ini yang aku bilang tadi. eh User persona sama Tam Samsom itu aku gabungin ya market size. Di sini aku jelasin dulu kayak targetnya itu siapa, baru aku hitung market size-nya seperti itu. Terus di sini aku jelasin bisnis modelnya. Nah, bisnis modelnya kayak gini doang. Jadi di sini ada penjelasan kayak alurnya, baru aku jelasin bisnis model yang kami pakai, terus sumber pendapatan yang bakal didapetin. Nah, baru ini kayak additional aja sih. Ya, ini tuh impact ya. Sebenarnya impact ini. Impact ke customer-nya gitu, user-nya. Itu apa aja yang mereka akan dapetin. Terus ini ada analisis kompetitor. Nah, yang aku bilang tadi ya, analisis kompetitornya itu grafik, terus tambahin highlight point learning ataupun yang menjadi kelebihan dari ide kita gitu. Kayaknya di sini aku tambahin kayak ya kami tuh lebih kelebihannya tuh di sini-sini gitu yang biru ini, sedangkan kompetitor lain tuh kekurangan itu yang merah-merah ini gitu. Nah, terus ini strategi marketingnya. Aku pakai flywheel marketing, attract, engage, sama delight. Nah, itu aku jelasin. Attract itu apa ngapain aja, engage itu ngapain aja, sama delight itu ngapain aja. Nah, terus di sini financial projectionnya, yang aku bilang tadi ya ada grafik. Terus aku jelasin juga revenue streamnya itu dari mana aja, payback periodenya, sama ROI-nya gitu. Terus udah masuk ke prototype, jelasin prototipenya. Oh iya, iya prototype ini penting ya guys ya. Kalau ide ya selagi kita ikut lomba bisnis plan tuh wajib banget kita nampilin prototype. Itu penting banget. Jadi teman-teman kalau nggak prototype ya mock up gitu, buat mock upnya gitu. Jelasin gimana cara kerjanya. Terus terakhir milestone. Sebenarnya ada tim sih, cuman aku nggak nunjukin sini ya. Jadi milestone, di milestone itu teman-teman bisa jelasin eh, kalau ya yang aku bilang tadi ya bisa per kuartal, bisa per tahun. Cuman aku nih objektifnya aku bagi ke 3 tahapan itu, pre-implementation, implementation, sama pasca implementation itu. Udah gitu aja. Sebenarnya ada tim, cuman di sini nggak ada. Mungkin bisa yang baru ya. Seperti itu untuk pitch deck ya. Terus sampai di pitch deck ada yang mau ditanyain nggak? Ini aku lanjut ke proposal kalau ada yang nanyain. Udah jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Oke, ini aku jelasin proposal. Wait, ini ya proposal ini. Tut, 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 tut. Hmm, ini dengan situ. Oke, ini proposal ya. Ini aku jelasin. Wait.
Nah, ini untuk proposal yang biasa aku buat juga. Sebenarnya untuk proposal aku yang aku bilang kemarin ya, sebenarnya disesuaikan sama kompetisinya apa. Kadang-kadang memang setiap kompetisi itu punya beberapa highlight penjelasan yang emang harus dijelasin gitu. Udah teman-teman pertama bisa jelasin kayak pasti eksekutif ringkasan eksekutif ya. Di ringkasan eksekutif ini tuh teman-teman bisa highlight produknya teman-teman apa, masalahnya, angkat masalahnya, baru jelasin cara kerjanya produknya teman-teman sampai nanti di laporan keuangannya seperti apa. Itu doang sih. Jadi yang ringkasan eksekutif itu kayak ngejelasin simpulannya keseluruhan dari penjelasan proposal bisnis kita. Terus nanti masuk di latar belakang. Latar belakang itu ya jelasin latar belakang pada umumnya. Nah, terus biasanya itu ini di setelah latar belakang ini sesuaiin sama kompetisi yang teman-teman ikuti ya. Tapi biasanya tuh visi misi, ada yang minta visi misi. Udah nanti buat aja visi misinya apa. Terus penjelasan produk setelah itu ya. Nah, di penjelasan produk, jelasin produknya apa, baru kasih mock up-nya, baru highlight keunggulan yang ada di produknya teman-teman. Setelah itu tinggal buat analisis SWOT. Analisis SWOT-nya itu ya udah kayak SWO dari strength-nya itu apa, kekurangannya itu apa, opportunity-nya itu apa, sampai ancamannya itu apa. Itu biasanya buat di lever ke tabel dulu, baru dijelasin learning-nya, simpulannya dari tabel tersebut. Nah, ini penjelasannya segini doang. Terus di bab kedua itu bagian analisis marketing ya. Kayak analisis pasar dulu ya, mulai dari analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Kan kita udah pelajari ya. Nah, itu disebutin satu-satu dulu secara geografis apa, demografis apa. Nanti di targetnya itu teman-teman kayak buatin dalam bentuk ya targetnya itu lebih spesifik ke siapa gitu. Setelah itu positioning. Positioning itu sebenarnya bisa kita highlight dari analisis kompetitor ya. Kayak kita tuh punya kelebihan apa, produk ataupun service kita tuh punya kelebihan apa daripada kompetitor existing gitu. Nah, baru nanti masuk ke market size ya ataupun ukuran pasar. Nah, ini pakai tam Samsung, jelasin pakai tam Samsung, baru jelasin learningnya kayak teman-teman jumlahnya berapa gitu. Let's say ya sini kayak eh dari saham-nya ya, baru nanti market penetrasinya which is SOM terus 10%, baru jelasin berapa potensinya. Oh, ada 32 juta gitu. Terus analisis kompetitor. Nah, buat analisis kompetitor pakai tabel pakai grafik, baru jelasin learningnya. Oh yes, ini juga di penulisan proposal ya teman-teman perlu di highlight. Ketika kita mau masukin tabel, grafik, gambar, jangan langsung masukin tanpa ngejelasin dulu, tanpa ada kalimatnya dulu. Itu tuh kayak penulisan di karya ilmiah seperti itu juga sih. Kayak contohnya misal kayak gini. Ini kan aku masukin gambar nih, analisis tam Samsung. Cuman jangan langsung ke gambar baru teman-teman jelasin kalimat gitu. Jadi harus ada kalimat ya, awalnya dulu gitu. Itu tuh ke penulisan ilmiah sih sebenarnya. Jadi emang kita nggak bisa tuh masukin di awal habis judul tuh langsung gambar gitu. Jadi kita harus jelasin dulu, ada kalimatnya dulu gitu. Gitu ya. Karena banyak banget yang sebelumnya itu, menti-menti sebelumnya itu masih salah di penulisan proposal yang belum rapi gitu, belum sesuai dengan kaidah ilmiah gitu. Nah, jadi ya basicnya itu kalau kita mau masukin gambar, selain masukin kayak nama gambarnya berapa gitu, terus penjelasan gambarnya yang kayak gini ya, grafik satu, analisis kompetitor. Kita juga harus jelasin kayak awal dulu, kalimat awalnya dulu, jangan tiba-tiba judul langsung muncul gambar gitu. Itu salah gitu. Kalau misalnya teman-teman yang meriksa proposal teman-teman tuh dosen, bisa jadi ya udah nggak lolos gitu. Karena itu kepenulisan akademik emang harus seperti itu. Terus nanti habis analisis kompetitor, penjelasan terkait bauran permasalahan. Again, itu nyesuaiin sama lombanya yang teman-teman ikuti. Jadi sini tuh mereka minta lagi bauran permasalahan kayak 4P. Sebenarnya tuh menurut aku ya nggak terlalu penting banget sih, karena udah ada strategi marketing ya. Nah, cuman
Ya udah karena kompetisinya minta 4P, penjelasan bauran permasalahannya udah dijelasin. Terus jelasin juga strategi marketingnya, baru jelasin bisnis modelnya. Itu biasanya di bagian rencana operasional ya. Nah baru, nah ini kan kemarin tuh belum aku jelasin juga ya bagian manajemen SDM. Tapi sebenarnya teman-teman bisa cari juga di internet sih. Kayak gini ya tinggal jelasin aja kayak SDM yang bakal teman-teman butuhin itu apa aja gitu. Terus nanti jelasin kayak tugasnya itu apa aja gitu sih. Jadi sebenarnya itu nggak penilaian yang wajib juga. Bahkan di pitch deck aku nggak pernah masukin manajemen SDM-nya gitu sih. Nah, cuman karena di proposal biasanya itu diminta, ya udah teman-teman masukin aja manajemen SDM-nya itu seperti apa. Dan ini sebenarnya bisa banget teman-teman cari lewat kayak ChatGPT, kayak buat aja tulis aja prompt-nya itu kayak buatin manajemen SDM untuk bisnis, let's say makanan apa gitu, ataupun bisnisnya teman-teman tinggal buat ketik aja gitu. Itu dibuatin tuh kayak gini poin-poinnya. Udah teman-teman copy paste aja gitu. Terus ini timeline pengembangannya, which is milestone ya, milestone per kuartal. Terus analisis resiko. Nah ini juga biasanya aku nggak buat ini, cuman ya ini diminta karena again dari kompetisinya gitu, minta buatin analisis resiko. Ya udah untuk buat analisis resiko itu sebenarnya teman-teman tinggal kayak buat aja beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bisnis teman-teman gitu. Let's say teman-teman buat aplikasi, kan faktor resikonya itu bisa jadi adopsi pengguna teknologinya, terus keamanan data, dan beberapa analisis risiko lainnya yang bakal terjadi gitu, yang bakal ngehambat idenya teman-teman ataupun bisnis teman-teman. Ya udah teman-teman tinggal jelasin aja beberapa faktornya, teman-teman jelasin deskripsinya, baru buat mitigasi resikonya seperti apa. Dan again itu bisa banget juga dicari di ChatGPT. Jadi teman-teman tinggal buat aja prompt-nya kayak buatkan analisis resiko untuk bisnis, let's say aplikasi A gitu. Nanti dibuatin tuh sama ChatGPT gitu. Terus, nah bagian keuangan. Di keuangan ini cara ngedeliver di proposalnya tuh, kalau aku biasanya nge-highlight 3 poinnya. Pertama, expenses. Aku jelasin dulu kayak pengeluarannya itu apa aja. Revenue, modelsnya, dapat uangnya itu dari mana aja, terus berapa. Baru analisis investasinya, IRR, NPV, ROI. Itu part of dari analisis NPV, investasi. Baru payback periode berapa lama gitu. Ya udah setelah itu tinggal masukin tabel dari cash flow-nya, terus tambahin link ininya apa link dari Excel-nya gitu. Nah, baru di bab terakhir teman-teman bisa masukin manfaat produk sama simpulan. Udah gitu doang sih, guys. Saya itu daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini sebenarnya tuh cuman bersumber dari latar belakang doang, guys. Karena kan kita nggak ada landasan teori ya. Makanya di latar belakang ini tuh buat sekompleks mungkin datanya, seilmiah mungkin tulisannya gitu. Karena cuman ini sih yang emang concern banget sama data, kepenulisan ilmiah di latar belakang gitu. Nah, seperti itu guys untuk proposal. Setelah itu ya udah tinggal lampiran. Biasanya ada mockup, baru ada dokumentasi-dokumentasi lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan di lampiran. Nah, itu untuk proposal yang biasa aku lombain ya. Sampai di proposal ada yang mau ditanyain nggak, guys? Amankah? Cukup jelas. Ntar aku juga bakal upload sih sebenarnya di Drive. Oke, kalau jelas, terakhir ya aku lanjut ke contoh BMC. Nah, kan cuma 3 ini doang sih yang perlu kita persiapkan untuk bisnis, ikut-ikut lomba bisnis. Nah, untuk di BMC sebenarnya tuh eh aku biasanya buat cuma ini doang sih, 2 slide. Pertama itu penjelasan tentang produk. Ya, judul, penjelasan tentang produk, baru aku masukin kayak prototipenya. Terus di penjelasan kedua itu ini eh, BMC, ya BMC maksudnya kayak poin-poin ke 9 elemen itu gitu. Nah, di sini juga teman-teman perlu consider beberapa hal ya.
Kayak kemarin kan kita juga udah belajar ya untuk di BMC itu sendiri. Pertama fokus ke value proposition. Di value proposition yang kemarin aku bilang juga highlight 3 sampai 5 aja kelebihannya teman-teman. Jangan kayak highlight yang terlalu generik gitu loh kayak harga murah. Itu nggak suatu value yang bisa teman-teman jadiin sebuah inovasi gitu. Jadi soalnya aku saranin ambil ya bener-bener value yang emang interesting lah gitu. Itu di highlight 3 poin aja. Terus di bagian customer relationship ini tuh kayak gimana kita bisa jaga kedekatan ke customer. Let's say kita kasih diskon, cashback, dan beberapa services lainnya. Channel ini tuh gimana kita bisa ngejual produk kita, memasarkan produk kita gitu. Itu lewat apa? Ya media sosial, apps, terus website, bahkan offline exhibition itu juga bisa jadi salah satu opsi gitu. Kayak let's say webinar or workshop. Nah, terus customer segment. Nah, jelasin per kategorinya, secara geografinya, secara demografinya, secara psikografinya. Saran aku seperti itu. Jadi clear gitu sih. Karena emang tujuan BMC kan untuk ngejelaskan ke orang ya ide bisnis kita. Jadi jangan buat kayak singkat-singkat banget gitu. Nah, terus key partner ini juga kemarin ya aku coba rekomendasiin ke teman-teman buat ke beberapa segmen. Oh, kita butuh partner di produksi. Nah, kita kerja sama ke siapa? Operasional, kita kerja sama ke siapa? Funding, kita kerja sama ke siapa? Sama marketing, kita kerja sama ke siapa? Gitu. Dan ini sesuai sama kebutuhan teman-teman. Nggak harus setiap elemen tuh harus dijadiin partnership gitu. Baru key activities. Ya, aktivitas kita apa aja, mulai dari research dulu, develop produk dulu, cari customer, lakuin strategi marketing, sampai nanti ngedevelop uh, produknya itu lebih advance lagi ke depannya. Key research yang teman-teman miliki gitu untuk ngedevelop ide ini. Oh, teman-teman punya mobile apps, punya website, punya komunitas, punya mentor, supervisor, ataupun license gitu. Itu bisa dimasukin. Terus cost structure itu kayak biaya yang kita keluarin untuk implementation plan dari ide bisnis kita. Ya udah biayanya apa-apa aja. Itu teman-teman list aja gitu sih. Baru yang terakhir revenue. Nah, revenue stream itu based on sama bisnis model teman-teman apa aja. Ini aku biasanya ngalek 3 sumber revenue gitu sih. Nah, seperti itu guys untuk BMC. Jadi emang 2 slide ini doang. Pertama penjelasan product knowledge, baru kedua terkait penjelasan ke 9 halaman. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Cukupkah atau gimana? Kalau cukup, boleh bilang cukup ya. Oke, paham ya. Sip. Kalau semua udah paham, paling itu aja untuk pertemuan kita. Jadi udah selesai ya pertemuan kita. Jadi ini aku rangkum semua pertemuan 4 sama pertemuan 5 gitu. So, next teman-teman tinggal uh, ngerunning ya project untuk final pitching. Mungkin nanti waktunya sekitaran 2 mingguan sih aku kasih ataupun lebih itu nanti sesuai sama timeline selanjutnya ya, gitu. Cuma nanti aku bakal umumin untuk kelompok-kelompoknya. Jadi nanti teman-teman bisa nyelesain case yang nanti bakal kami share juga ya di grup gitu. Sama nanti paling yang teman-teman kemarin daftar premium udah bisa daftar lomba. Kita kami share juga untuk eh, spreadsheet apa ya bimbingan one on one mentoringnya di grup. So nanti teman-teman bisa request dulu jadwal mau mentoringnya, baru nanti kami approve untuk mentoring tersebut. Gitu teman-teman. Thank you banget ya teman-teman yang udah join di kelas kita sampai akhir. Semoga ilmu yang aku share dan pengalaman-pengalaman yang aku share bisa bermanfaat ke teman-teman dalam mengikuti berbagai kompetisi bisnis, khususnya di bisnis plan. Dan ya, good luck untuk next journey-nya teman-teman. Thank you. Paling itu aja dari aku sudahin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Malam, Kak. Kak. Terima kasih.